Presiden Prabowo Subianto menggelar sholat Id di Aceh Tamiang, Aceh sebagai bentuk soliditas kepada para korban banjir. Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, yang menjadi cermin bahwa persatuan harus terus dijaga. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang, Aceh. Kehadiran Presiden menumbuhkan harapan bagi warga yang terdampak banjir dan longsor untuk bangkit dari keterpurukan, optimistis menghadapi hari depan. Prabowo berharap tahun yang akan datang bisa kembali berjalan lebih baik dari tahun ini. Presiden juga menyebut proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh berjalan sangat cepat. Alhamdulillah ya, kita sampai ke hari Idul Fitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang tahun yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100%. Ya. Tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100% lah. Hanya berapa? Hanya 5 desa dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Bantuan sudah tersalurkan juga. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya sangat bangga. Terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Ya, mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Selamat Lebaran ya. Masih Pak. Beberapa hari sebelum Lebaran, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai hal strategis terkait persoalan bangsa dan negara, termasuk isu-isu geopolitik, dan berlangsung sekitar 2 jam. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut pertemuan itu merupakan bagian dari silaturahmi menjelang Idul Fitri. Menurutnya, momen tersebut mencerminkan nilai kebersamaan dan persatuan di antara para pemimpin bangsa. Terlebih di saat bangsa Indonesia menyambut hari kemenangan Idul Fitri yang membawa pesan kembali ke fitrah, mempererat persaudaraan dan meneguhkan semangat kebangsaan, kata Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi teman lama, karena itu berlangsung dengan penuh keakraban. Hasto bilang berbagai persoalan bangsa dibahas, termasuk kondisi geopolitik dunia yang saat ini mempengaruhi Indonesia. Megawati memberi masukan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai pengalamannya dalam menyelesaikan krisis. Di dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut dibahas berbagai persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan geopolitik yang kita hadapi saat ini. Tentu Ibu Mega dalam pengalamannya yang luas menyelesaikan krisis multidimensi, beliau menyampaikan berbagai hal terkait dengan sense of urgency dan sense of priority sesuai dengan pengalaman beliau di dalam menyelesaikan krisis. Idul Fitri menjadi momen mengajak seluruh masyarakat untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi serta memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Perayaan Idul Fitri berjalan baik dan lancar setelah sebelumnya umat Muslim Indonesia melaksanakan ibadah puasa dalam suasana yang tenang. Meski ada perbedaan tanggal Ramadan dan Lebaran, namun itu sama sekali bukan jadi penghalang. Semua bisa saling menghargai dan tetap bersatu. Perbedaan posisi politik juga tidak menghalangi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. 2 hari sebelum Lebaran, Prabowo dan Mega bertemu membahas sejumlah persoalan bangsa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu jadi simbol nilai kebersamaan serta persatuan pemimpin bangsa. Megawati bukanlah ketua umum partai pendukung pemerintah. Namun pertemuannya dengan Presiden Prabowo adalah cermin bahwa persatuan harus terus dijaga. Apalagi momen jelang umat Islam merayakan Idul Fitri yang pesannya adalah kembali fitrah, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan solidaritas. Solidaritas yang ditunjukkan Presiden Prabowo saat memilih merayakan Idul Fitri serta halal bihalal dengan warga korban banjir di Aceh Tamiang. Tentunya kehadiran Presiden ini menumbuhkan harapan bagi warga Aceh Tamiang agar bangkit dari keterpurukan, optimistis menghadapi hari depan. Presiden dapat mengecek langsung penanganan pengungsi, mendapatkan laporan langsung sehingga tahu betul apa yang sudah dilakukan bawahannya. Presiden sudah berkomitmen bukanlah pemimpin yang suka dengan laporan asal bapak senang alias ABS. Presiden menyatakan siap menerima laporan yang tidak menyenangkan agar dapat membuat keputusan atau kebijakan berdasarkan data akurat. Karena itu kehadiran Presiden berlebaran hari pertama bersama pengungsi Aceh Tamiang adalah simbol kehadiran negara dan solidaritas kebangsaan untuk menguatkan harapan warganya. Sekaligus warning bagi pejabat negara agar jangan sekali-kali membuat laporan asal bapak senang. Presiden tidak boleh dijauhkan dari persoalan real di lapangan agar bisa mengatasi permasalahan dengan tepat. Presiden juga bisa lebih aktif berkomunikasi langsung dengan para menteri dan kepala daerah tanpa perantara agar bisa lebih jernih menangkap pesan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tantangan setelah perayaan Lebaran sudah menanti. Situasi geopolitik akibat perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina memerlukan respons yang tepat agar Indonesia tidak semakin terpuruk, terutama di sektor ekonomi. Langkah pemerintah mengambil kebijakan penghematan anggaran dan energi harus didukung sepanjang tepat sasaran, bukan semakin menyengsarakan. Makna dan semangat perayaan Idul Fitri menjadi salah satu energi positif untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa ini, seberat apapun tantangannya. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan.